Udah bangun pagi-pagi, baca koran, minum kopi, enaknya di rumah sendiri. Saya tidak mau tahu Bapak harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Aduh, kok bisa ya di atas sertifikat rumah saya ada sertifikat orang lain? Saya harus gimana ini? Oh, kalau itu gampang. Bapak ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram saja. Kebetulan di sana juga ada pos bakum, jadi Bapak bisa konsultasi secara gratis di sana. Waduh, menarik ini. Selamat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 badan peradilan di bawahnya telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan perkara melalui aplikasi e-court. Saya mau menceritakan masalah sertifikat rumah saya. Jadi begini ceritanya, Bu. Oh, jadi begitu, Bapak. Baik, Bapak. Kami akan bantu menjelaskan mengenai bagaimana beracara di PTUN Mataram. Jadi begini, Pak. Untuk dapat beracara secara elektronik, Anda dapat mengunjungi situs website e-court.mahkamahagung.go.id. Melalui e-court, Anda dapat melakukan pendaftaran perkara tanpa datang ke kantor. Tetapi, apabila pihak yang tidak didampingi oleh kuasa hukum dapat langsung datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membuat akun pengguna lain e-court yang dibantu oleh petugas meja e-court dengan menyiapkan. Setelah akun sudah diverifikasi, pihak dapat mendaftarkan gugatannya melalui e-court dengan mengunggah berkas-berkas yang terdiri dari. Kemudian, secara otomatis akan mendapatkan taksiran panjar perkara dan melakukan pembayaran panjar perkara dengan cara membayar nomor virtual account yang didapatkan dari email melalui mobile banking atau ATM dalam waktu 1 kali 24 jam. Setelah dilakukan pembayaran, maka perlu untuk menunggu verifikasi dari kasir pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Setelah perkara terregister, selanjutnya Ketua Pengadilan melakukan dismissal proses untuk menentukan layak atau tidaknya suatu gugatan diperiksa. Dalam hal gugatan tersebut dinyatakan lolos dismissal, maka para pihak dapat menunggu pemberitahuan hari sidang pemeriksaan persiapan melalui sistem informasi pengadilan. Sidang pemeriksaan persiapan dilaksanakan secara tatap muka dengan memanggil para pihak untuk berperkara. Kemudian, agenda sidang dilanjutkan dengan tahap jawab jinawab yang dilakukan secara elektronik atau e-litigasi. Selanjutnya, persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara konvensional, di mana para pihak diharuskan datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membawa bukti surat dan menghadirkan saksi ataupun ahli. Setelah itu, persidangan kembali dilaksanakan secara elektronik dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan, dan terakhir adalah agenda sidang pembacaan putusan. Permohonan banding dapat diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 hari. Pengajuan banding elektronik didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran dalam hal dokumen dan pembayaran panjar pada e-court. Setelah banding diregister, para pihak dapat mengunggah memori maupun kontra memori banding pada e-court. Setelah itu, para pihak dapat melakukan inzage berkas perkara banding secara elektronik melalui e-court. Setelah itu, pengiriman berkas perkara banding dikirimkan secara elektronik ke pengadilan tingkat banding. Setelah perkara banding putus, maka para pihak menerima pemberitahuan putusan banding secara elektronik melalui email, dan salinan putusan tingkat banding dapat diunduh setelah dilakukan pembayaran PNBP melalui nomor virtual account pada e-court. Permohonan kasasi diregister setelah dikirimkan pembayaran panjar perkara melalui transfer ke rekening Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Kemudian dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon menyerahkan memori kasasi dan pihak termohon menyerahkan kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal diterimanya memori kasasi. Dalam jangka waktu 65 hari sejak permohonan kasasi, meja 3 pengadilan mengupload berkas elektronik pada aplikasi SIPP dan akan dikirimkan secara elektronik ke Mahkamah Agung. Apabila perkara kasasi telah putus, maka para pihak menerima pemberitahuan putusan dengan surat tercatat melalui Pos Indonesia. Dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sarana eksekusi dapat digunakan untuk memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Apabila penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka dapat langsung datang ke PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan membawa. Ketua akan mengeluarkan penetapan bahwa objek sengketa tidak berkekuatan hukum lanjut. Alhamdulillah, ternyata sertifikat rumah saya terselamatkan. Sengketa bukanlah maut.